Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagai tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Volumenya naikin sedikit. Kalau bisa yang dinaikin yang BMB, berarti yang merah. Yang BMB ya. Oke. Kalau pakai BMB suaranya dia lebih enak. Kalau ini kan satu arah kalau pakai Ashley. Kalau BMB itu kalau ngomong itu dia lebih enak karena dia stereo kiri kanan dia ya. Jadi kalau nyanyi jangan gede-gede. Oke, kita sampai perenungan minggu ini dulu. Nih, ini kita dengan keadaan kita sekarang ini Tuhan sedang membawa satu level iman yang belum tercapai oleh gereja manapun. Pengetahuannya ada, tapi kita memahaminya nggak sampai ke sana. Perenungan minggu ini, ya, ini pengetahuannya. Kita percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Seluruh dunia terkontrol oleh Dia. Dia sanggup melakukan apapun. Tuhan banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Dia sanggup memberkati sampai kita tidak sanggup menapungnya. Dan kita, pengetahuan kita tahu. Tahu loh. Masakan kita tidak mau menerima keputusannya. Dia kan kita tahu, dia hebat. Tapi masa kita tidak mau menerima keputusannya? Apakah kita tidak percaya Tuhan lagi dengan kita tidak menerima keputusannya? Apakah kita meragukan Tuhan?
dan di dalam hati kita berpikir Tuhan tidak sanggup menolong kita, atau kita menilai Tuhan tidak mau menolong kita, kita berpikir Tuhan itu jauh dan tidak tergapai. Jadi kita pengetahuannya adalah percaya Tuhan itu hebat. Dia sanggup melakukan segala perkara dan tiada yang mustahil bagi dia. Tapi perhatikan, waktu hati kita tidak menerima keputusan kita, keputusan Tuhan, maka di dalam hati kita, kita sebenarnya sudah mulai ragu dengan Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan lagi. Dan di dalam hati kita, kita berpikir Tuhan tidak sanggup menolong kita. Atau kita menilai Tuhan tidak mau nolong kita. Kita berpikir Tuhan itu jauh, kayaknya tidak tergapai. Sebenarnya apa yang kita percaya Tuhan hebat, kita harus menerima keputusannya. Kita selama di gereja tidak pernah menerima keputusan Tuhan. Tidak pernah menerima ketetapan Tuhan. Kita jadi timbulnya, benar nggak Tuhan? Gimana sih Tuhan? Karena kita tidak menerima keputusan Tuhan jawabannya. Jika demikian, tidak menerima keputusan Tuhan, maka seluruh pengetahuan kita tentang Tuhan yang dahsyat dan hebat itu semuanya sia-sia. Pengetahuan kita tentang legowo nrimo impandum, pengetahuan kita tentang Tuhan itu dahsyat, sanggup melakukan segala sesuatu, menjadi sia-sia. Karena kita tidak mau menerima keputusan Tuhan. Makanya komplain terus. Legowo nrimo impandum. Dan ini adalah keputusan Tuhan. Terimalah dengan ikhlas. Kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Benar? Di pengetahuan nih. Lalu kenapa kita tidak menerima keputusan Tuhan? Waktu iman kita masih bego, iman jadul, iman yang tidak berpengetahuan. Kita selalu berkata, kenapa Tuhan? Mau apa sih Tuhan terhadap hidupku? Bertanya terus. Kamu bertanya-tanya. Seperti orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Kalau kita percaya Tuhan tidak pernah salah, kenapa kita bersikap tidak menerima saja keputusan Tuhan? Dan ini sudah pasti benar. Legowo nrimo impandum. Walau tidak sesuai dengan ekspektasimu. Walau tidak sesuai harapanmu. Walau tidak sesuai rencanamu. Walau tidak sesuai pikiranmu. Dan ini sudah paling benar. Karena Tuhan tidak pernah salah. Sungguh bodoh umatku. Tidak mempunyai pengertian. Sungguh tak kutemukan seorang pun yang berakal budi di muka bumi ini. Dengar. Kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Waktu Tuhan putuskan ke sini, kita bertanya-tanya, mau kemana nih Tuhan? Kenapa sih Tuhan hidup saya seperti ini? Ini keputusanku. Dan dia tidak pernah salah. Suatu kita bertanya sama Tuhan, sebenarnya kita meragukan Tuhan ini benar atau enggak, benar kan? Kan percaya Tuhan tidak pernah salah, kenapa enggak terima aja? Ke kiri, Tuhan jurang loh, enggak pernah salah, terima aja. Tuhan kiri, got bandar gede, terima saja, enggak mungkin salah. Kan percaya Tuhan tidak pernah salah. Kita permasalahannya adalah tidak menerima keputusan Tuhan. Iman kita bego bener. Tidak mempunyai pengetahuan. Imannya masih jadul. Walaupun di depan itu jurang, kalau Tuhan yang putuskan, jalani. Walaupun di depannya padang gurun yang besar, angin, badai, pasir. Itu keputusan Tuhan, terima aja. Wah, saya ini bisa babak belur, bisa mati Tuhan. Apa mungkin mati? Kan Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita bertanya-tanya, kita meragukan, ini benar atau jalan Tuhan sih? Kan begitu. Tuhan tidak mau. Kamu harus percaya kepadaku 100%. Tuhan tak pernah salah. Saya bisa timbul seperti ini ya karena saya sedang menggumulinya. Tuhan tidak pernah salah. Kok hari ini ATM secara kuantitas tidak bertambah-tambah? Benar nggak nih Tuhan visinya? Tuhan tidak pernah
salah. Terima aja keputusan ini. Dengar nih ya, level iman seperti ini belum pernah dicapai oleh gereja manapun. Karena kita menerima gereja yang ada apa? Bertanya-tanya, komplain terus, ngotot. Kamu gak percaya saya ini gak pernah salah ya? Saya bilang begini, ini udah paling benar. Percaya gak Pak? Percaya. Kenapa waktu prakteknya bertanya-tanya, mau apa sih Tuhan? Aku gak ngerti. Aku gak ngerti kata Tuhan. Kalau aku suruh ke kiri, walaupun ada badai, Tuhan bilang, kakimu tidak akan terantuk batu. Memang secara manusia kita lihat itu badai pasir ini, gurun pasir. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Karena ada sesuatu yang Tuhan inginkan, mengapa kita harus melalui badai itu Pak. Karena yang Tuhan perhatikan adalah rohaninya. Kamu disembuhkan rohaninya. Akal budinya sedang mau disembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Katanya dengan bilur-bilurku mau sembuh jasmani dan sembuh rohani. Ini lagi mau disembuhin rohaninya. Makanya jalannya seperti ini. Terima legowo, nerimo impandum. Jangan bertanya-tanya. Saya selama ini, jujur saya semenjak anak saya kuliah, saya belajar untuk ini. Saya tidak mau bertanya-tanya sama Tuhan. Terima aja Tuhan. Kalau memang ini bukan gagal, ya udah terima aja. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kelihatannya gagal, tapi Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan tidak pernah salah, artinya kita harus menerima sepenuhnya dan menjalani hidup ini dengan ikhlas. Perhatikan sekarang. Saya sekarang udah mulai sensitif tentang kehidupan. Karena perkara sejak anak saya kuliah ini 3 bulan lalu, saya jangan sangat sensitif. Rupanya memang benar, Tuhan itu mengontrol kita 24 jam, dia harus sesuai dengan pikiranmu. Jadi lagunya apa? Untuk kemuliaanmu, kehendakmu. Kan gitu lagu tadi. Jadi dia mau sama, presisi pas. Dan saya memang memperhatikan setiap kejadian dalam hidup kita, perhatiin ini. Sekarang kita udah mulai fokus, jangan fokus ke bohong dulu, kata-kata bohong atau segala macam. Kita fokus kepada praktek hidup Anda. Setiap kita mengalami sesuatu, perhatikan. Pasti ada hikmahnya bagi kita. Waktu ketemu sama seseorang, perhatikan. Ada hikmahnya bagi kita, walaupun kecil Pak. Saya kemarin dapat petunjuk Tuhan begini. Ada orang belanja, ya, lagi belanja, saya risau. Sebenarnya niat hati saya itu tidak marah-marah. Niat hatinya. Tapi karena lagi pusing, nadanya agak tinggi. Terus tiba-tiba yang belanja komplain sama saya. Saya dalam hati berpikir, dalam hati ya, saya biasa aja melayani konsumen. Tapi orang yang belanja nangkep, dia komplain sama saya. Jangan marah-marah kok, jangan garang-garang dia lah. Saya diam. Enggak lah, saya masih nolak. Enggak, saya garang. Saya merasa biasa aja karena timbul yang niat dalam hati saya adalah apa? Baik aja. Itu mungkin enggak yang keluar dari perkataan nadanya agak tinggi Pak, agak kenceng gitu. Itu yang belanja komplain, dia bilang, kok jangan garang-garang dia lah. Saya merasa gak garang. Orang difitnah, nggak bela harga diri lagi kok, diapain kok diem aja. Tapi orang itu merasa saya ngomongnya nadanya tinggi. Saya diem. Waktu dia gitu saya diem. Saya nggak jawab, saya diem. Ada sesuatu kayaknya, ada yang salah dalam diri saya. Saya baru terbuka. Ada satu pribadi yang saya robah. Saya terhadap istri saya, sebenarnya menurut hati saya, yang keluar dari hati saya ngomong baik-baik. Tapi rupanya istri saya suka komplain. Kok nadanya begitu? Kok nadanya begitu? Saya selama ini nggak nge loh.
nggak ngeh. Jadi niat karena yang keluar dari dalam itu baik. Harus bilang, dalam diri hatiku maunya baik. Saya nggak ngeh, rupanya nada ini bisa tinggi nih. Waktu orang tuh komplain, saya narik. Jadi saya nggak jawab, apa ya? Kok saya merasa niat hati dalamku baik kok. Saya nggak lagi marah saya ini. Nggak lagi marah. Tapi orang tuh nangkapnya, oh jangan garang-garang, dia bilang gitu. Diam. Jadi masuk. Saya renungin di mana kan salahnya nih. Karena nggak, kita kan repotnya keluar sama niat hatinya nggak klop dia. Saya renungin, mungkin juga ya ada yang nggak ketangkep di dalam perilaku saya ini. Nah, makanya saya selalu menolak kalau saya sedang marah. Karena niat hatinya tidak marah. Tapi yang keluar orang membaca. Jangan garang-garang kok, dia bilang gitu. Enggak lagi marah kok saya. Waktu dia ngomong itu saya tenang, saya lagi enggak marah kok. Saya renungin. Nah, ini makanya saya bilang, sekarang saya sangat sensitif atas pernah kejadian apa dalam hidup saya pernah bertemu dengan siapa, saya ke pasar, saya kemana. Ada satu hikmah yang Tuhan sedang membentuk saya jadi pribadi yang lebih agung. Saya merasa Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau hatimu lagi galau, tarik napas dulu baru ngomong. Karena yang terjadi adalah di dalam hati nuranimu memang kamu tidak marah. Tapi yang keluar nadanya tinggi. Langsung Tuhan kasih saya ingetan. Oh iya, pantas istri saya pada sering komplain sama saya ya. Kok nadanya tinggi gitu ah? Kan ya? Kok nadanya begitu? Sebenarnya di dalam hati sanubarinya nggak marah, di dalamnya nggak marah. Tapi yang keluarnya beda. Ini harus belajar nih. Memang harus melalui orang lain. Kelas suami istri kita selalu bisa berargumen. Karena nggak malu-malu argumen sama orang. Nggak takut-takut, nggak khawatir-khawatir, nggak ada perasaan nggak enak kalau sama pasangan. Jadi nolak terus argumennya. Tapi waktu sama orang, kan nggak enak. Customer masa mau dimarah-marahin. Dia komplain masa kita mau marah, kan nggak bisa. Ada perasaan nggak enak, benar? Karena orang lain. Kalau sama pasangan sendiri, sama anak langsung, ya kan? Karena nggak ada perasaan nggak enak, nggak ada perasaan apalah gitu ya. Kalau sama pasangan di satu rumah itu kita langsung bisa argumen, karena nggak malu-malu. Nggak takut-takut. Tapi atas kejadian ini saya mulai narik. Apa yang salah ya? Saya sampai renungin lama loh. Apa yang salah? Saya cek hati saya. Nggak lagi marah-marah kok. Tapi orang itu mengapa menilai saya seperti itu? Saya harus memperhatikan sekarang. Apa yang saya ucapkan itu, saya tarik napas tuh. Kalau lagi nggak konsentrasi dan ngomong sama orang itu, tarik napas. Supaya yang keluar, ya kesannya itu. Dalam hatinya enggak. Makanya orang bisa bilang, kenapa lu marah-marah begitu? Orang bilang, enggak kok lah, saya lagi nggak marah-marah. Kan sering nggak ketemu orang begitu? Sering nggak ketemu orang? Ngomongnya kenapa begitu? Lu lagi pusing nggak? Nggak pusing. Pernah nggak sering ketemu gitu? Nggak pernah ketemu ya? Pernah nggak tuh? Kalau orang, kita dengar orang tuh ngomong, itu orang tuh ngomongnya kayaknya jelas benar, jelas dong. Tapi kalau kita tanya, kamu kenapa jawabnya begitu? Nggak, biasa aja. Memang saya orangnya modelnya seperti itu, pasti argumennya seperti itu. Benar? Benar nggak ya? Dia supaya lebih jelas, supaya lebih jelas. Karena orang tuh argumen menolak dia. Kita lihat, apa sih si bapak tuh ngomel-ngomel mulu bawahnya, kesel kayaknya, jelas benar. Terus kita tanya, bos, kenapa ngomongnya begitu? Kayak orang lagi galau, lagi pusing ya? Enggak, saya mah biasa-biasa. Saya memang ngomongnya gayanya seperti itu. Benar nggak deh? Benar. Tolong volumenya naik dikit. Benar. Rupanya itu yang terjadi sama saya. Kita merasa di dalam hati kita nggak lagi marah. Memang benar. Saya sampai cek, nggak lagi marah kok. Marah sama siapa? Oleh si saya juga lagi tidur di
Di rumah kok saya jaga toko, hujan-hujan kan dia tidur aja gitu. Saya nggak marah-marah, tapi customer itu komplain, kok jangan garang-garang dia begitu. Wah, ini ada yang renungin saya lama saya. Oh, udah tahu saya. Lain kali kalau lagi nggak fokus saya harus tarik napas tuh, baru ngomong. Rupanya memang bisa terjadi error Pak, antara yang di dalam sama yang keluar. Maka saya bilang enggak kok, saya nggak marah, memang orang saya ngomongnya seperti ini. Ngomong seperti itu tuh yang dikomplain orang gitu. Bukan masalah kamu, kan orang kan nggak bisa baca hati kamu sedang marah, adem, tentrem, kan nggak bisa baca, bener ya? Nggak bisa baca. Yang kelihatan waktu iya. Jadi harus memperhatikan antara yang di dalam dan yang di luar ini. Ini pengetahuan baru. Maka saya bilang, saya belakang-belakang sedang sensitif ketemu dengan siapa, kejadian apa. Iya ya, setiap kejadian dalam hidup ini seperti ada hikmahnya. Tuhan ngejelimet bener sih. Orang kan biasanya kalau ada cobaan besar, ada tabrakan saudara, ada kecelakaan, ada kejadian apa, kita selalu berdoa, ya Allah cobaan apa lagi ya Allah, semoga aku dapat hikmah. Kan yang besar-besar, yang penting Pak coba tuh yang gede-gede Pak, kan. Sekarang enggak, yang kecil-kecil. Karena Tuhan sedang merubah secara ngejelimet seluruh keadaan kita. Wah, ini bawa belum nih. Kalau sampai ngejelimet hal-hal yang kecil juga diperhatiin itu bawa belum. Jadi mulai hari ini saya ingatkan, ketemu dengan siapa, kejadian apa, hal-hal yang kecil perhatikan. Pasti ada hikmahnya. Cuma kita kadang-kadang kurang sensitif. Tapi makanya supaya sensitif saya mengekan hari ini. Mulai hari ini hati-hati dan perhatikan ketemu dengan siapa, kejadian apa, sekecil apapun perhatikan. Pasti ada hikmahnya. Nah, tapi di dalam kejadian ini yang nggak ini, baru saya khotbah tentang kuingin dewa penolong. Saya waktu anak saya masih SMP, saya suka gonceng dua-duanya, pulang dua-duanya ke sana. Suatu saat tarik gas, nggak mau ditarik gasnya. Ternyata bensinnya habis. Dorong ke pom bensin ini dekat. Buka dompet, nggak ada isinya Pak. Cuma SIM KTP. Dan surat-surat BPJS. Loh, kok ngisi 10.000 nggak ada duit. Repot saya. Tiba-tiba ada anak SMA deketin saya. Dia tanya, Kyo kenapa? Bensinnya habis, duit nggak ada. Langsung, itu cewek SMA, langsung, ini 10.000 Kyo, dia bilang. Loh, nanti pulanginnya gimana? Nggak usah pulangin, dia bilang. Udah isi aja 10.000, yang penting bisa pulang dia. Sampai sekarang itu, kuingin, dewa penolong itu nggak pernah ketemu lagi sama saya. Satu. Semalam kejadian lagi. Mantap. Semalam kejadian lagi. Saya merasa saya isi motor saya 2 liter. Jadi saya pikir nggak mungkin seboros itu Honda. Ya kan? Rupanya di saya semalam pulang makan es krim. Sampai di Kampung Asem saya. Mau turunan TJ Mat. Ditarik. Nggak mau ditarik gas. Wah. Tarik lagi, lama-lama ya mati. Ya bensinnya habis. Udah jam berapa? Nah, pom bensin nggak tahu. Pokoknya Pertamini aja udah tutup nih. Yang ini udah tutup. Udah disarungin semua. Dorong sebentar ada Pertamini. Ada yang punya cewek lagi nutupin sarung. Saya bilang, Dek, ada bensin nggak? Udah habis. Tolonglah seliter habis saya bilang. Udah nggak ada lagi dia bilang. Pak, ya udah. Dorong. Mau turun ke TJ Mat dari kamu dorong. Tiba-tiba ada bapak-bapak. Kenapa? Dia, Pak, bensinnya habis. Ya, saya dorongin pakai kaki, dorongin kaki knalpot yang itu sampai pom bensin. Udah jam berapa? Ke pom bensin juga nggak ada guna. Tiba-tiba perempuan yang tadi nutupin pertali itu, yang dibilang udah habis, lari ngejar saya, bawa botol 1,5 liter isinya seliter, lari dia.
Pak, rupanya masih ada sebotol nih, dia bilang. Oh iya. Ya ampun, saya menambil lari. Ya saya buka knalpotnya, dia pelan-pelan tumpah, nggak ada corong soalnya. Jadi dari botol langsung isi. Dia pelan-pelan. Hati-hati dia. Pakai hijab loh. Oke, kaum kedar. Cewek. Isi sampai selesai. Oke, terima kasih. Bayar istri saya 12.000, saya tutup. Jok, saya engkol. Itu motor kalau belum hidup, dia belum lari, dia nunggu di belakang motor saya itu. Cewek yang isi pegang botol. Engkol. Mungkin belum turun Pak ya. Dia tungguin gak kemana-mana. Bener. Alhamdulillah. saya senyum. Saya juga senyum. Refleks itu perempuan. Alhamdulillah. Waktu dia mengucap itu, dia hatinya seneng gak? Sedang seneng. Kita kayaknya dalam hal ini kalah sama dia. Dia kan berbuat amal sebanyak-banyaknya supaya dia punya satu kepercayaan seperti itu. Anak ABG ya. ABG loh, 18, 19 gak jauh-jauh dari Jojo itu. Pakai hijab. Motor saya kok dia gak pergi, dia pegang botol di samping rumah. Alhamdulillah. Refleks bilang alhamdulillah. Dia bilang. Langsung saya bilang, setiap kejadian dalam hidup kita, saya bilang pasti ada hikmahnya. Dalam hal ini Tuhan lagi mendidik kita. Nolong orang itu dengan sukacita. Kalau orang lagi kesusahan, tolonglah dia. Tuhan kayak ingetin saya, kamu lain kali kalau ketemu orang bensin habis di depan toko kamu harus tolong dia. Kalau dia nggak bawa duit, udah biarin aja, ikhlasin aja. Kalau dia nggak balik lagi, udah anggap orang dari mana lewat gitu. Kamu harus seperti itu. Saya bilang, aduh, iya ya. Sampai ditungguin, alhamdulillah dia seneng bener. Saya bilang, ini perempuan soleha ini. Ini ABG soleha bener, saya bilang. Di sini saya timbul di dalam hati saya. Rupanya memang Tuhan tidak lihat agamanya, Pak. Jangan mentang-mentang you Kristen, lu punya Kristus, you pasti masuk surga. Salah-salah bisa nggak masuk, Pak. Karena engkau tidak sehebat dia. Saya dapat hikmahnya. Ya ampun. Sampai ditungguin. Alhamdulillah. Dia refleks langsung ngomong alhamdulillah. Ku ingin dewa penolong. Perempuan ini menjadi dewa penolong bagi saya. Nah, kita memahami bagaimana Tuhan selalu 24 jam dia mampu mengirimkan orang-orang, menggerakkan orang-orang supaya saya udah bilang, ku ingin itu timbul waktu kita susah, pas, lagi susah, pas, lagi susah, pas. Itulah yang disebutnya hidup penuh perjalanan hidupmu akan beruntung. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan Yosua. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Lagi susah, pas. Lagi susah, pas. Ada dewa penolongnya. Nah, kita percaya semuanya karena Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Kita lagi diperhatikan. Jadi hal-hal yang kecil sedang diperhatikan, ketemu dengan siapa. Tidak ada yang kebetulan. Kok ketemu sama ini? Kok ketemu sama ini? Sama kejadian seperti nggak ada yang kebetulan. Sekarang lagi ngejelimet, mumet, lagi presisi. Dikit-dikit hal-hal yang kecil diperhatiin. Kalau yang cobaan, ya ketabrak motor, cobaan apa lagi Tuhan. Itu maka besar. Sekarang hal-hal yang kecil perhatikan hidupmu. Itu pasti ada hikmahnya. Perhatikan. Kenapa begitu? Karena dia mau hati kita homoyos dengan dia. Pikiran kita homoyos dengan dia. Apalagi ucapan kita homoyos dengan kita. Langkah kakinya harus homoyos sama dia. Dan kairosnya, waktunya harus sama dengan dia. Artinya begini, sewaktu engkau melangkahkan kakimu belum sesuai waktunya Tuhan, jangan bergerak. Kalau kamu cepat terabas, terantuk,
batu. Karena belum waktunya. Jadi kalau belum waktunya, jangan melangkah. Tuhan gak bakal marah kok. Tuhan bilang memang belum waktunya, diam aja, jangan melangkah. Karena bukan hanya langkah kakimu yang harus sama, langkah kakimu sudah sama. Deng. Tapi untuk sampai di sini, stop dulu. Karena belum waktuku tuh, kata Tuhan. Aku gak akan marah, diam di tempat. Karena waktunya harus sama. Makanya kita selalu ambisi gereja, kena masalah. Di demo, bangun gereja di demo. Karena kan ambisi Pak, duit ada langsung urus izinnya, izin urus. Duh! Sampai gereja nggak bisa bangun gereja. Punya duit, sampai ibadahnya depan Istana Merdeka, tahu? Karena belum waktunya. Terobos terus. Terlalu semangat. Saya sudah bilang manusia keinginannya banyak, ambisinya besar. Kalau belum waktunya, aku tidak akan marah. Diam di tempat. Karena waktunya belum sama. Hatimu sudah sama, pikiranmu sama, ucapanmu sama, perbuatanmu sama, langkah kakimu sama, tapi waktumu belum pas. Diam di tempat. Jangan melangkah. Ya udah. Oke lah kalau begitu. Kita saya khotbahin aja. Oke. Dia bilang, oke, saya khotbah tentang kudus sehingga bersih dari kejahatan, 1 lembar aja. Oke, 1 lembar aja. Kita dulu memusuhi Tuhan dengan bukti perbuatan kita yang jahat sekarang dikuduskan. 1 lembar aja. Kolose 1:21-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi segala yang tadi pertama apa? Perbuatanmu yang jahat supaya kamu kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Cacat itu artinya segala sesuatu apa yang kau ucapkan, kau pikirkan, kau katakan, langkah kakimu, waktu tidak tepat sesuai ukuran Tuhan, itu celah. Itu celah nggak Pak? Nanti kompretannya komplit. Ini yang mau dibandingkan sama saya Tuhan. Ya mana selama hidup ngebut terus dia wung. Mana serupa segambar dengan Tuhan. Katamu yang namanya tidak berdosa, yang namanya tidak melanggar kekudusanmu adalah sesuai dengan ukuranmu. Perkataanmu, waktumu. Ini waktu dia melayani, weng, selalu terantuk batu. Itu karena kasih karuniamu aja kamu nolong dia. Kalau enggak dia udah babak belut, karena dia ngebut terus waktunya. Itu dicela Pak. Karena kita ngebut. Jadi kesalahan kita, keburukan kita selalu Tuhan tolong dengan kasih karunia. Tuhan nggak mau seperti itu. Kasih karunia demi kasih karunia sampai pol tanpa kesalahan. Langkah kakinya pun gak salah, waktunya pun tepat. Jadi gak ada celah. Gini nih. Wah ini repot memang nih. Sampai di sini nih levelnya susah. Kalau wayang Pak, wayang kan ada tongkatnya ya. Gini. Gimana Pak? Gini. Ini kalau tongkatnya gak digerakkan kan ini gak begini. Ya kan? Jadi setiap gerakanmu itu adalah gerakan Tuhan. Tok. Semangat. Ini gerakanmu nih, yang gerakin dalangnya apa kamu? Dalangnya. Setiap gerakanmu itu harus gerakan Tuhan. Artinya kalau nggak perlu ngomong, diam. Itu bukan gerakan Tuhan. Kadang-kadang kita ini saking cepatnya mau nafsu, saya mau tolong dia nih, saya kasih tahu ya. Karena gregetan mau nolong. Itu gerakan Tuhan, bukan. Sampai begitu Tuhan kasih tahu saya. Gerakanmu tuh harus gerakan dalangnya. Jadi wayang ini nggak bergerak kalau dalangnya, tongkatnya nggak disorong-sorong. Tok. Nah digerakan. Tok. Ini gerakan ini digerakin siapa? Kalau dilepas dalangnya, wayangan langsung ini kan. Jadi ini gerakan semua loh, sampai begini, mundur begini. Itu kan yang digerakin siapa? Wayangnya. Nah, permasalahannya Tuhan sedang bermain wayang hidup. Itu kan wayang mati Pak. Ini wayang hidup. Supaya wayang hidup ini sama dengan dalangnya,
otomatis seluruh apa yang dia rencanakan, di kebijaksanaan dia, ucapan dia, langkah kaki dia, dikasih pengetahuan sama ATM. Supaya setiap gerakanmu adalah gerakan Tuhan. Ngerti Pak? Setiap gerakan mulutmu untuk ucapan kepada apa sama dia itu adalah ucapan Tuhan. Makanya pengetahuan dipolin di sini, ditumpukin di sini. Kita tahu, oh ya kan udah tahu. Oh, belum Tuhan. Diam. Tuh, gerakannya jadi, Tuhan yang gerak, belum. Berapa lama lagi, tunggu aja. Gerakannya. Jadi kalau mau nolong orang itu juga harus gerakan Tuhan. Bukan artinya gini, banyak orang salah juga. Kalau mau gerakan nolong orang, orang lagi susah, hanya ada 3 jalan. Pertama adalah, Pak, saya lagi susah, perut lapar, Pak. Mari kita berdoa supaya Tuhan membuka jalan. Yang ketiga adalah, Pak, lapar mau makan. No, sono tuh ada rumah itu sering seminggu sekali bagi-bagi nasi bungkus gratis. Kamu kesana aja. Hari ini pas jadwal kamu kesana aja. Ini mau nolong apa kagak sih? Yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, pergi ke warung Padang ini. Mana yang Anda lakukan? Dari ketiga pilihan ini, mana yang Anda lakukan? Pak, lapar Pak. Oke, mari kita berdoa. Atau Pak, lapar Pak. Nah, hari ini pas jadwalnya tuh di ujung sana, di ujung jalan sono, pas lagi nasi bungkus, dia memang amal tiap hari Minggu dia amal. Kamu kesana aja. Atau kamu ke warung Padang, sebentar ya. Nih, 3 pilihan ini mana yang kau lakukan? Oke, mik Pak. Ayo, jadi mana yang mau dilakukan? Yang ketiga, bagi nasi Padang, nih, itu yang benar. Oke, sekarang kalau diurutkan supaya pas dengan dalangnya Tuhan, Tuhan lagi gerakan, supaya ketiga yang saya sebut ini, supaya pas, urutannya mana dulu? Doa dulu, kasih makan, atau tadi apa kamu pergi ke sana? Diurutkan sekarang diurutkan supaya sesuai dengan dalangnya gerakan Tuhan. Dari ketiga kondisi ini mana yang harus diurutkan, nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana? Saya mikir. Udah nangkep maksud saya? Dari yang ketiga ini kalau diurutin nomor 1 yang mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana? Oke. Hah? 3 kasih dia makan. Yang kedua, ayo. Ya, 1 mari kita berdoa. Kedua, no di sana. Yang ketiga, kasih dia makan langsung. Nah, ketiga peristiwa yang kau putuskan diurutkannya nomor 1 mana, nomor 2 mana, nomor 3 mana. Jadi pertama kasih dia makan. Oke, kasih makan dulu, oke. Terakhir baru. Nah, ya benar. Jadi yang pertama kau lakukan, dari ketika pertama dikasih dia makan, udah kenyang, doa juga enak. Kalau lapar doa. Gigil. Gemeteran enggak? Karena glukosanya turun, Pak. Kasih makan dulu, terus mari kita berdoa. Kita pasti berpikir dia tidak mungkin ketemu kita terus tiap hari. Berdoa, mari berdoa. Nah, kita kasih tahu, Pak. Nah, di ujung jalan sana, kalau Bapak nggak ketemu saya, Bapak ke sana tuh. Itu setiap hari Jumat, Pak. Itu bagi nasi bungkus di sana sedekah. Dia memang mau sedekah, Pak. Bapak kesana. Kalau Bapak nggak ketemu saya, Bapak ke sana. Itu yang benar. Jadi ketiganya gerakan Tuhan. Ini gerakan kita semua, Pak. Mari kita, Pak lapar, Pak. Mari kita berdoa. Pak lapar, Pak. Nah, di sana tuh ada bagi-bagi sedekah. Ya ampun, di mana gerakan Tuhannya di mana? Sama nggak kira-kira dengan Tuhan gerakannya itu? Enggak, itulah dia. Gila ya, sampai saya dikasih pengertian Tuhan sampai seperti itu. Tiga-tiganya nggak salah, cuma kamu salah urutin.
Masa orang lapar kamu doa dulu, ngajak doa? Itu kan gerakan Tuhan itu. Kasih makan. Berdoa bagi dia supaya Tuhan buka jalan makan. Dan Bapak kalau nggak ketemu saya, kan Bapak nggak ketemu saya tiap hari. Nah di sana Pak saya kasih tahu. Kita kasih petunjuk kan. Kasih petunjuk sama dia. Pak, saya itu tiap hari Jumat Pak bagi nasi bungkus. Dia memang sedekah itu keluarga Pak, memang kaya Pak. Jadi kita memberikan kita jalan. Oh, jadi kalau nggak ketemu saya Bapak bisa ke sana. Nah itu baru namanya gerakan Tuhan. Jadi tuh dalangnya tak 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 tak, nggak gerak. Gerakan Tuhan. Sama persis. Sampai begitu. Baru nggak ada celah. Baru nggak bercacat. Dicari. Gila ini ATM. Bijaksananya sama, pikirannya sama, ucapannya sama, perbuatannya sama, langkah kakinya sama, waktunya tepat dengan dia. Dicari-cari nggak ketemu lagi udah. Nggak ketemu lagi. Karena sama persis. Gerakan wayangnya. Kan Tuhan ini susahnya nih yang memainkan wayang hidup, Bu. Wayang hidup ini tahu sendiri. Wayang hidup dia nggak punya free will lagi, kehendak bebas lagi. Kita memang kehendak bebas kita putuskan untuk mengikuti gerakan siapa? Tuhan. Memang kita punya free will, Bu, punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita putuskan untuk mengikuti siapa? Gerakan Tuhan. Itu dia baru mantap. Kalau hidup gerakan bebas mau-maumu, kan udah bilang, orang yang tidak punya pengetahuan hidup sebebas-bebasnya. Orang yang punya pengetahuan dibatasi oleh pengetahuannya. Tahu nggak? Tahu. Kenapa kau lakukan? Tahu, terbatas dia. Itulah kehendak bebas di dalam Tuhan. Terus, umat Kristen harus kudus seperti Kristus. Satu lembar aja pokoknya. 1 Petrus 1, 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Umat Kristen adalah bangsa yang dipilih dan kudus. 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sampai sini dulu ya. Jadi itu pembukaan rahasia adalah gerakan kita harus nunggu dalangnya. Jangan ambisi kecepatan. Kita pasti kecepatan terantuk batu, Pak. Pasti terantuk batu. Terimalah keputusan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kok kita kadang hidupnya seperti ini? Iya, keputusan Tuhan. Mau nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Orang sebelah udah beli Avanza Tuhan. Enggak, ini bener kok, kata Tuhan. Enggak salah. Apa saya mau kasih Avanza, tapi 2 tahun lagi kamu kena kanker? Mati. Ya, Avanza cuma nikmati 2 tahun dong. Ini enggak salah kata Tuhan. Tapi kita karena enggak percaya penuh sama Tuhan. Tuhan itu enggak pernah salah. Terima. Keadaan hidup kita terima, Bu. Saya juga terima kok. Terima aja, enggak komplain saya. Karena saya percaya keadaan hidup saya adalah keputusan Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan, terima kasih atas semuanya Bapa. Berikan kami uang, berikan kami kesehatan, berikan kami rima, dan berikan pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mencapai kesucian-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan karunia-Mu Tuhan supaya dipermudah jalan-jalan hidup kami. Untuk mencapai apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini Tuhan, Kau memberkati secara ekonomi Tuhan. Membuka jalan-jalan bagi kehidupan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajari kami supaya kami seperti diri-Mu Tuhan. Tanpa perbantahan, tanpa pembangkangan, tanpa pemberontakan,
tanpa keluh kesah dan tanpa bersungut-sungut kami menerima sepenuhnya keputusan-Mu Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.